breaking news. Bareskrim, Polri, geledah kantor Dana Syariah Indonesia soal kasus dugaan fraud. Tayang Jumat 23 Januari tahun 2026 jam 15:27. WB KASU Fraud DSA penyidik di Tipidexus Bareskrim. Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Dana Syariah Indonesia DSI di kawasan Jakarta Selatan. Jumat 23 Januari tahun 2026. Penyidik terlihat membawa sejumlah dokumen hingga printer sebelum penggeledahan itu. Tribun NEWS.com Jakarta. Di Tipidexus Bareskrim, Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia dalam rangka mengusut kasus dugaan fraud kecurangan hingga gagal bayar senilai triliunan rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Sofri Simanjuntak mengatakan penggeledahan dilakukan pada Jumat 23 Januari tahun 2026 sore. Benar, sore ini tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di kantor Dana Syariah Indonesia DSI, kata Ade Safri kepada wartawan Jumat. Dari pantauan di lokasi yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, puluhan penyidik terlihat datang ke sebuah gedung dengan mengenakan rompi bertuliskan Bareskrim Polri. Mereka terlihat membawa sejumlah dokumen hingga printer saat hendak naik untuk melakukan penggeledahan di lantai 8 gedung itu. Meski begitu, belum diketahui barang bukti apa saja yang akan dibawa dalam proses penggeledahan untuk kasus yang sudah naik ke penyidikan tersebut. Sebelumnya, Bareskrim Polri sudah menemukan ada tindak pidana dalam kasus itu. Saat ini, status penanganan perkaranya adalah penyidikan. Artinya, ditemukan peristiwa pidana dalam perkara Aquo, kata Ade Safri saat dihubungi Tribunnews.com Sabtu 17 Januari tahun 2026. Ia menyebut penyidik saat ini tengah memeriksa sejumlah saksi dan menganalisis barang bukti sebagai rangkaian proses penyidikan. Hal itu dilakukan agar kasus tersebut bisa terang, benderang, dan bisa ditemukan siapa tersangka yang harus bertanggung jawab. Penyidik Subdit Perbankan di Tipidexus Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga upaya penyidikan lainnya dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya jelasnya. Adapun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap bisnis DSI berskema Ponzi dibalut label syariah. Alhasil, dana ribuan lender bernilai triliunan rupiah nyangkut di D1, hampir bisa dipastikan dana itu sulit kembali ke pemiliknya. PT DSI menjadi sorotan lantaran dana ribuan lender gagal cair berdasarkan data paguyuban lender. Sedikitnya ada 4.200 lender yang mengalami kendala penarikan. Dana yang totalnya mencapai 1,2 triliun rupiah. Pola dan mekanisme penghimpunan serta penggunaan dana oleh manajemen DSI yang Kia cermati, skemanya menyerupai Ponzi yang dibungkus dengan label syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, ucap Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Danang Tri Hartono, Jakarta. Kamis 15 Januari tahun 2026